Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Raka. Kali ini eh, di episode 42 kita kedatangan tamu yang cukup jauh dan sangat menyenangkan karena baru pertama hadir di studio Rajut Kasih TV. Eh, Oke, tidak berlama-lama, mungkin saya akan segera memperkenalkan founder dan anggota dari Yayasan Mencari Orang Tua Kandung atau Stifting My Roots berikut ini. Baik, hai Bu Ana. Halo, selamat siang Bapak. Sama-sama. Sehat Bu? Iya, saya Oke, sehat-sehat. bagus. Bapak sama juga. Iya. Oke, saya boleh tahu sedikit mengenai Mind Roots, mungkin visi misi dan tujuannya, dan mungkin apa yang akan dilakukan ke depan, seperti itu. Mencari orang tua kandung, di Belanda omong Yayasan Mind Roots. Mind Roots. Ya, asal saya. Ya. Berdiri 6 tahun lalu, saya bersama Christine Verhagen di Belanda. Saya tinggal di Indonesia dan dia tanya saya bisa mencari orang tua kandung saya. So saya coba, tapi sampai hari ini belum bisa bertemu orang tua Christine. Dan kami pikir mungkin kami bantu anak-anak lain. Baik. Ya, kamu di Indonesia, saya di Belanda. Christine tanya berdiri Yayasan Mind Roots. Oke. Saya sudah bertemu orang tua kandung saya di Bogor waktu umur 18. Oke. Ya, saya senang sekali. Yes. Sekarang tahu identitas saya dan juga karakter dari siapa. Dan sekarang bantu teman-teman. Oke. Dari Belanda sendiri ada, kalau saya boleh tanya, ada berapa kasus Bu yang mencari orang tua kandung? Cukup banyak. Totalnya anak adopsi ke Belanda waktu 74 sampai tanggal 19.083 ada 3.000, tapi komunitas ada 300 anak-anak. Ada yang mau cari, ada yang tidak mau cari, tapi ya semua lahir di Indonesia. Oke. Ya. Oke. Dari sekitar 6 tahun ini sudah ada berapa Bu yang bertemu? Ya, sudah bisa bertemu 60 saudara. Ya. Oke. Dan kedepannya ada beberapa kasus yang akan dicari Ya, juga ada ya Bu? masih mungkin 100 lebih, 100 lebih, masih sulit sekali. Kemarin kami mencari dan ada data juga palsu. Ada nama ibu tapi bertemu sama ibu omong saya bukan ibu kandung. Oke. Baik. Jadi Sobat Raka, kasus yang belum bertemunya orang tua kandung cukup banyak. Jadi kami berharap acara ini di-share sebanyak-banyaknya, gunanya untuk mempercepat pertemuan orang tua kandung. Karena sekarang semua sudah memegang HP dan di dalam HP-nya itu pasti ada YouTube channelnya gitu. Jadi mudah-mudahan cukup jauh dalam pencariannya. Baik Sobat Raka, saya akan bertanya ke Dewi, mungkin dibantu sama Bu Ana dalam menerjemahkannya. Oke. Hai Dewi. Halo. Bagaimana di Jakarta? Senang? Yes. Oke. Bagaimana dengan pencariannya? Apa masih berlanjut atau ada perkembangan baru sejauh ini? How is your search going? My search is going very slow, and I'm searching for since 2017, but and I did put an advertise in the newspaper. Okay. And I searching with the
establishing my roots, My roots, okay. Edu and alone, but no, I haven't find any clues yet. Okay. Just don't give up. We help you. Thank you. Oke. Dari apa? Mind Roots sendiri di pencarian mungkin bekerja sama dengan beberapa media ya Bu ya. Seperti itu. Ya, kami punya Facebook, Instagram. Kalau tidak bisa ketemu fisikal, Oke. dan saya harap sekarang juga ada orang bisa panggil Bapak dari Rajut Kasih. Oh, oke. Ya, ada kasus Iya. Dewi juga. Iya, betul. Dewi dari mana? Dari Setiabudi, Oh, oke. ya. Kramat Jati. Keramat Jati. Jati. Oke. Dan namanya Dewi asli. So what is your real name? My real name In the papers, you don't in the mention. papers is Margie, but Margie. I had no name on my birth certificate. Oh, oke, oke. Probably the people in the orphanage gave me the name Margie. Oke. Oke. And what is the name of your mother? My mother, the name in my file is Wati, Ibu Wati. Ibu Wati. Oh, oke, oke. Baik, tentu kita dari Rajut Kasih tidak akan berhenti menyiarkan pencariannya Dewi. Seperti itu. Bahkan kemarin masuk ke redaksi, sebenarnya saya tidak ingin menyampaikan, tapi ini salah satu informasi bahwa dari Sulawesi dan dia mungkin bisa berbicara dengan sosok makhluk yang sudah meninggal, kakek neneknya, dan dia memberikan clue gitu loh. Tapi ya seperti saya ya jujur aja sih tidak terlalu percaya, tapi ya namanya informasi saya teruskan saja gitu. Yang namanya informasi juga dia memberikan info mengenai Herlina seperti itu gitu. Tapi mudah-mudahan sobat Rajut Kasih ya, sobat Raka bisa ada informasi lebih lanjut. Saya akan tetap membuka ya dari WhatsApp gitu ya, bila ada petunjuk-petunjuk yang akan saya akan klarifikasi sebelum saya tindak lanjuti seperti itu. Baik, sekarang mungkin saya akan bertanya ke Mas Edu, salah satu searcher di wilayah Jakarta, benar ya Mas Edu ya? Iya, betul Oke. sekali. Mas Edu sendiri sudah berapa lama Mas di pencarian orang tua kandung Oke, kalau bergabung di Imagine Roots dari sebelum pandemi ya. dari sebelum pandemi? Oke, Ini baik. sudah berjalan, Ya, lalu pandemi kita stop. ya betul. Tahun ini, Betul. di 2022 mulai berjalan lagi. Jalan lagi ya, oke. Dalam pencarian apa pengalaman Mas, suka dukanya gimana dalam pencarian itu Mas? Pengalaman suka duka ya. Iya, Kalau sukanya ya kalau datanya pas bagus, Mhm. pas valid semua, betul, carinya lebih mudah, betul. bisa lebih cepat dapat hasil. Oke, Ya kalau yang dukanya ya banyak datanya kita nggak jelas. nggak jelas ya, Mungkin atau kayak nama ibu kandung ada 3 kata ya, oke, kita cuma dapat 1 kata. Dapat Tidak 1 ada kata. nomor rumah. nomor rumah. Kadang ada nomor rumah, RT RW tidak Iya. ada, kecamatan kelurahan tidak ada. Oke, Clue lainnya gelap semua, cuma nama doang aja. oh, Ya oke, itu yang bikin oke, dukanya sih. baik. Ya. Kebetulan di salah satu episode Herlina saya ikut syuting waktu itu, dan kayaknya saya merasakan apa yang Mas Edu rasakan Iya. gitu, karena kita berpindah lokasi, Ya. terus bertanya ke orang-orang beberapa, jadi saya merasakan apa yang Mas Edu. Terkadang pun Betul. alamatnya lengkap, alamatnya dan namanya tetap tidak bisa gitu. kita temukan karena pemekaran atau Betul, ada betul. data yang salah isi. Betul, Berbagai kemungkinan, jadi betul. ya harus banyak komunikasi sama orang sekitar. sih, Betul, yang betul. penting. Waktu itu kita juga bertemu nama jalan itu, Mhm. namanya dan gang sempit saat itu, tapi
yaitu tidak bertemu dengan orang seperti yang tertera di papers gitu, di dokumennya seperti itu. Memang kesulitannya cukup tinggi sih seperti itu. Karena kita nggak bisa patokan dari papers juga. Betul. Berbagai hal bisa terjadi, entah kesalahan input atau kesalahan dari hal lainnya. Oke. Baik. Jadi ke depan kurang lebih masih ada pencarian, Mas. Masih banyak dan tetap semangat. Saya juga bilang ke Dewi, teman-teman yang lain, selalu tetap semangat, ya putus asa. Betul. Berbagai miracle bisa terjadi. Oke. Saya juga sebagai redaksi juga berharap ya kita sudah berusaha, nanti mudah-mudahan dapat jawaban dari Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi Amin. kita tidak menyerah begitu saja Ya. seperti itu dalam pencarian seperti itu. Baik, jadi Sobat Raka, kami tetap berharap bahwa sedikit atau sekecil informasi mengenai orang tua kandung, orang hilang atau binatang hilang yang kami tayangkan untuk disebarkan sebanyak-banyaknya, karena hanya dengan Anda melaporkan melalui handphone itu akan membantu banyak orang seperti itu. Jadi saya berharap dari para netizen atau para viewer YouTube untuk membantu program pencarian ini. Oke, nantikan episode berikutnya Rajut Kasih dan Yayasan Mind Roots ke depan, dan mudah-mudahan bila ada pertemuan orang tua kandung, kami akan tayangkan juga seperti itu. Baik, jangan lupa like dan subscribe, kemudian share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.